Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebaiknya seperti biasanya sebagai kegiatan pembiasaan kita untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu kawan-kawan nanti silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan nanti dapat diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian seperti biasanya sebagai kegiatan pembiasaan kita pada pagi hari ini, agar kita cinta terhadap negara kita, cinta terhadap tanah air kita, cinta terhadap bangsa kita, maka kita harus menyanyikan salah satu lagu wajib untuk negara Indonesia ini, sehingga kita nanti dapat mencintai negara ini khususnya dalam menjaga lingkungannya sehingga tidak dapat tercemar oleh bahan-bahan pencemar yang dapat merusak lingkungan. Silahkan nanti salah satu kawan untuk memimpin mengenai menyanyikan lagu wajib ini. Silahkan. Terima kasih. Baik anak-anak, pada pagi hari ini nanti kita akan bahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, tentunya dari kawan-kawan sudah paham ya mengenai pencemaran lingkungan. Nah, nanti kita akan bahas mengenai pengertian, lalu apa itu jenis-jenisnya, bagaimana dampak pencemaran lingkungan itu terhadap lingkungan itu sendiri, atau khususnya pada kondisi terkini dari lingkungan rumah kawan-kawan yang ada di sini. Nah, tentunya kawan-kawan juga sudah tahu bagaimana pencemaran lingkungan ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan kita. Coba kawan-kawan amati di sekitar kita ini, apakah ada bahan yang merusak sehingga nanti dapat menyebabkan pencemaran lingkungan? Apakah ada? Nah, itu salah satunya yang tentunya nanti dapat ketika sudah bertumpuk menjadi banyak, pastinya akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang mampu memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan kita. Nah, kawan-kawan, nanti kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan ini sehingga kita akan tahu apa itu pengertiannya, apa itu pencemarannya, apa itu bahan pencemar, dan juga dampak dan juga jenis-jenis pencemaran itu sendiri. Nah, kita akan mengetahui yang pertama mengenai pengertian pencemaran lingkungan. Nah, tentunya kawan-kawan juga tahu, ada yang pernah tahu apa itu pencemaran lingkungan? Nah, itu mengenai pencemaran lingkungan. Sebelum jauh sampai ke pencemaran lingkungan ini, tentunya kawan-kawan juga harus membahas mengenai apa itu lingkungan hidup, lingkungan tak hidup, dan juga bahan pencemar itu sendiri. Nanti siapa yang dapat menjawab 3 pertanyaan dari Bapak ini akan mendapatkan poin yang tinggi dari yang lainnya. Silakan. Oke, bagus sekali jawaban dari kawan-kawan kita. Nanti untuk kawan-kawan lainnya kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Oh iya, saya lupa. Kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti yang pertama akan bahas mengenai pencemaran air, kelompok kedua akan bahas mengenai pencemaran tanah, dan kelompok ketiga akan bahas mengenai pencemaran udara. Nah, tentunya saya akan memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai pencemaran. Nah, apa itu pencemaran? Kawan-kawan tentunya juga sudah tahu ya apa itu pencemaran. Pencemaran itu segala sesuatu yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup maupun lingkungan tak hidup. Nah, kawan-kawan tentunya juga tahu apa itu pencemaran. Coba lihat kondisi lingkungan kita di sekitar kelas ini, apakah ada hal yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan kita? Oke, salah satunya yaitu sampah. Nah, sampah ini akan mampu memberikan dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik, tidak diorganisir dengan baik, dan tidak dipilah dengan baik. Nah, kemudian mengenai lingkungan itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan itu? Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di alam semesta, atau segala sesuatu yang berhubungan dan berinteraksi dengan manusia
yang ada di alam semesta beserta isinya, termasuk itu hewan, tumbuhan, kemudian lingkungan kita seperti rumah, kemudian ekosistem yang ada, itu semua dikatakan lingkungan. Nah, tentunya kawan-kawan sudah paham ya sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, ketika tidak ada yang ditanyakan, nanti silahkan untuk membentuk 3 kelompok seperti yang Pak sampaikan tadi. Nah, pada pagi hari ini kita nanti akan melihat studi kasus apa itu pencemaran tanah, apa itu pencemaran udara, apa itu pencemaran air. Nanti saya berikan gambaran umum terlebih dahulu kawan-kawan. Nah, gambaran umum ini nanti silahkan untuk kawan-kawan analisis dan juga cari referensi-referensi. Nanti Bapak akan berikan selembaran mengenai materi. Ini materi secara gambaran umum saja. Nanti anak-anak ataupun kawan-kawan silahkan cari referensi yang lebih banyak dan amatilah segala lingkungan, kondisi rumah atau tempat tinggal daerah tempat tinggal dari anak-anak sendiri untuk memahami dan juga melihat realita yang ada. Apakah dampak buruk bagi lingkungan, khususnya bahan pencemar itu. Nah, tadi anak-anak belum tahu ya apa itu bahan pencemar. Nah, bahan pencemar itu segala sesuatu yang dapat memberikan dampak buruk. Tadi sudah dikatakan ada sampah, kemudian ada hasil olahan pabrik, hasil rumah tangga, kemudian hasil apapun yang nantinya itu dapat membusuk dan akan menumpuk undung jika tidak segera dikelola dengan baik. Saya akan memberikan gambaran umum nih mengenai 3 pencemaran tadi. Yang pertama yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air ini silahkan coba analisis. Tadi pencemaran yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan dampak buruk. Kemudian air itu merupakan wilayah yang menjadi dampak dari pencemaran itu sendiri. Jadi dapat kita artikan bahwa pencemaran air merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan dampak buruk bagi ekosistem di wilayah perairan. Nah, contoh misal ada yang rumahnya dekat dengan sungai, coba ceritakan kondisi sungai yang ada di daerah rumah kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Jika suatu ketika ada hujan deras, kemudian ternyata di dalam sungai itu ada bahan-bahan pencemar, sampah lah katakanlah seperti itu. Nah, ini nanti akan menjadi menyebabkan masalah yang cukup berat bagi lingkungan dan juga akan menjadi permasalahan bagi warga setempat. Nah, pencemaran ini nanti akan memberikan dampak buruk jika tidak segera diatasi. Salah satunya yaitu ada banjir, kemudian ada longsor, kemudian perairan akan tersumbat, kemudian air menjadi kotor. Yang lebih buruk lagi nanti dampak ekosistem yang ada di ataupun biota air yang ada di dalam sungai itu akan mati. Nah, tentunya kawan-kawan juga tidak menginginkan hal tersebut kan. Apakah di sini ada yang suka memancing? Nah, coba bayangkan jika kawan-kawan nanti memancing tidak dapat ikan atau dapatnya malah sampah. Apa yang kawan-kawan rasakan? Nah, itu coba diperhatikan oleh kawan-kawan sehingga mulai hari ini nanti jangan membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua yang mengenai pencemaran tanah itu sendiri. Nah, pencemaran tanah ini juga salah satu dampak buruk apabila segala hal yang dapat memberikan dampak buruk itu tadi itu tertimbun di dalam tanah atau menyebabkan tanah ini rusak. Ya, salah satunya yaitu sampah tadi, kemudian terlalu sering menggunakan itu pupuk-pupuk yang kimia, kemudian pestisida di dalam tanah ini akan memberikan dampak buruk bagi tanah itu sendiri. Coba kawan-kawan bayangkan ketika sampah itu berserakan di dalam tanah, kemudian sedangkan tanah itu bermanfaat bagi masyarakat setempat kita, contoh misal untuk bercocok tanam. Nah, coba bayangkan ketika di sawah nanti itu terdapat banyak sampah yang tentu akan mempengaruhi hasil panen, kemudian tekstur tanah ini akan rusak. Kemudian yang dapat coba kita analisis bersama
ketika ini berada di daerah pegunungan dan ternyata ada banyak sampah, kemudian ketika ada hujan turun, ini tidak dapat memberikan penyerapan air yang banyak kepada biota-biota hayati seperti pohon, tumbuhan, dan sebagainya. Tentunya ini akan mengakibatkan hal buruk, yaitu tanah longsor. Nah, jika ini terjadi, pastinya juga dapat menyebabkan kerugian bagi manusia atau bahkan sampai kematian. Nah, nanti kawan-kawan akan membahas mengenai pencemaran tanah bagi kelompok 2. Nah, yang kelompok 3 ini nanti akan membahas mengenai pencemaran udara. Ada yang sudah tahu mengenai pencemaran udara? Coba angkat tangan. Nah, bisa dijelaskan apa itu pencemaran udara? Nah, pencemaran udara merupakan salah satu hal yang mampu memberikan dampak buruk bagi udara. Contoh misal nih, ketika kawan-kawan di sini tadi diantar atau berangkat sendiri, yang diantar itu naik apa? Nah, contoh misal naik kendaraan bermotor, nah entah itu sepeda motor atau mobil, itu akan memberikan dampak yang buruk juga bagi lingkungan, khususnya udara, jika itu tidak berstandar nasional, atau bisa katakan akan menyebabkan asap-asap kendaraan ini akan dibuang ke udara secara bebas, dan ini akan mampu menyebabkan hal yang luar biasa, yaitu pencemaran udara. Ada cerobong pabrik, kemudian ada hal-hal lain yang tentunya ini akan membuat kualitas udara kita menurun, yang tentunya akan menyebabkan dampak menurunnya kadar oksigen. Jika ini terus-menerus terjadi, tentunya asupan ataupun pasokan oksigen bagi manusia sendiri akan semakin berkurang dan semakin berkurang. Nah, nanti dari apa yang Bapak sampaikan ini, silahkan dari kawan-kawan bahas mengenai hal ini, yang tentunya juga kita akan membagi 3 kelompok ini. Nanti tetap Bapak dampingi sebagai fasilitator. Nanti jika kawan-kawan itu merasa kesulitan, bisa ditanyakan. Nanti yang perlu dianalisis dalam lembar portofolio anak-anak itu, yang pertama itu pengertian, yang kedua yaitu jenis-jenisnya atau bentuk-bentuk dari pencemaran, entah itu pencemaran air, udara, ataupun tanah. Kemudian yang kedua yaitu analisis dampak. Kemudian yang keempat yaitu mengenai upaya mencegah pencemaran itu sendiri. Nah, begitu kiranya. Nanti silahkan membentuk kelompok. Nah, nanti yang sudah selesai bisa dipresentasikan maju ke depan dan menyampaikan hasil kerja kelompok kawan-kawan. Kita cukupkan materi pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, ada hal yang tidak mengenakan, nanti mohon dimaafkan. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nanti yang tadi memimpin doa di awal, silahkan memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.